Saudara sekalian, jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati hari ini. Saudara sekalian, ada sebuah kalimat bijak yang berkata bahwa hidup ini adalah memilih. Dengan kata lain, saudara sekalian, kalimat bijak ini hendak mengatakan kepada kita bahwa dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan, dan setiap pilihan yang kita ambil itu menentukan sikap, tindakan, dan arah kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dalam Injil bacaan kita hari ini juga dari Matius pasal 6 ayat 24, Yesus juga mengatakan bahwa dalam hidup ini harus memilih. Mana yang akan kita pilih? Ketika Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara sekalian, ucapan Yesus ini sangat jelas dan tegas. Saudara dan saya harus memilih. Yesus menuntut setiap orang yang mau mengikutnya untuk menentukan sikap dan pilihannya dengan tegas dan jelas, dan sungguh-sungguh dalam mengabdi kehidupannya. Bagi Yesus, saudara sekalian, mengabdi kepada dua tuan tidak mungkin, karena pasti bermuara pada kegagalan. Mengapa, saudara sekalian? Karena cepat atau lambat kita akan mengutamakan yang satu dan melupakan yang lain. Kita akan mengasihi yang satu dan melupakan yang satunya lagi. Nah, saudara sekalian, pilih Allah atau Mamon. Itu yang Yesus katakan dengan sangat jelas dan tegas dalam teks bacaan kita hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan Mamon, saudara sekalian? Mamon itu berasal dari bahasa Aram, bahasa sehari-hari orang Israel, yang berarti uang, materi, atau harta benda. Nah, apabila Yesus berkata pilih Allah atau Mamon, bukan berarti pilihan itu berarti Mamon itu salah, Mamon itu dosa. Tidak, saudara sekalian. Yesus sebenarnya tidak melarang pengikutnya mencari dan mendapatkan materi, harta benda, atau uang. Yesus tidak melarang mereka yang percaya kepadanya hidup sejahtera karena memiliki mamon yang mereka butuhkan dalam kehidupan. Karena mamon yang kita miliki sebenarnya itu adalah berkat Allah bagi kehidupan saudara dan saya setiap harinya. Tetapi memilih mamon, memilih harta benda, materi, dan sebagainya, lalu menjadi hamba mamon itu, saudara sekalian, bukan memilih Allah sebagai Tuhan atas kehidupan kita, itulah yang salah. Itulah yang tidak tepat. Yesus pernah memperingatkan kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 21 ketika Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudara sekalian, bagi orang Yahudi, hati adalah pusat motivasi hidup. Bagi orang yang hatinya diarahkan kepada mamon, itu berarti orang yang motivasi hidupnya hanya akan mengejar mamon. Tapi kalau hatinya diarahkan kepada Tuhan, maka seluruh hidupnya akan diarahkan kepada Tuhan. Karena hati adalah pusat motivasi kehidupan. Oleh sebab itu kata Yesus, berhati-hatilah dengan isi hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, siapa yang paling berharga dalam kehidupan kita? Siapa yang menjadi harta paling berharga dalam hidup kita? Apakah Tuhan kita yang paling kita jadikan Tuhan atas kehidupan kita, ataukah mamon yang menjadi harta utama dan Tuhan kehidupan kita? Saudara sekalian, sebuah kapal untuk sampai pada tujuannya dari satu pulau ke pulau yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan media, yaitu air. Apakah air sungai, air danau, ataukah air laut? Tetapi kan di dalam pelayaran itu, air tidak boleh masuk ke dalam kapal. Sebab kalau air terus masuk ke dalam kapal, maka kapal itu akan karam atau tenggelam. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara sekalian. Di dalam hidup ini, kita membutuhkan apa yang namanya materi. Kita membutuhkan yang namanya uang atau harta benda untuk kesejahteraan hidup kita dan rancangan-rancangan masa depan untuk diri kita dan keluarga kita. Tetapi materi itu tidak boleh menguasai seluruh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ditenggelamkan oleh materi itu.
Kita membutuhkan itu semua, tetapi materi itu mamon itu tidak boleh menenggelamkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kitalah yang harus menjadi tuan atas materi itu. Uang, materi, harta benda bukan dosa, saudara sekalian. Memiliki uang, memiliki materi, memiliki harta benda untuk kehidupan kita, itu bukan dosa. Tetapi hidup yang dikendalikan oleh uang, dikendalikan oleh materi, dikendalikan oleh harta benda, itulah yang dapat membuat seseorang, yaitu saya dan saudara, jatuh dalam dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan dan sesama kita. Saudara sekalian, materi, uang atau mamon itu hamba yang baik, tetapi dia adalah tuan yang sangat buruk. Mamon jika dikelola dengan sangat baik dan digunakan dengan tepat, dia akan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Bahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang bisa kita bantu dalam kehidupan kita. Tetapi ketika mamon menjadi tuan atas kehidupan kita, atau menjadi Tuhan kehidupan kita, maka dia akan menjadi sumber malapetaka yang merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak hubungan kita dalam keluarga kita, merusak hubungan kita dengan saudara kita, merusak hubungan kita dengan rekan sepelayanan, dan juga merusak nama baik pribadi dan keluarga kita. Mereka yang memilih Tuhan akan bertanggung jawab atas pengelolaan uang di tempat di mana dia bekerja atau melayani. Ia tidak akan melakukan tindakan korupsi. Ia tidak akan menyelewengkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dan menyusahkan orang lain. Mereka yang memilih Tuhan atas kehidupan ini tidak akan mencari uang, materi, atau harta benda dengan cara-cara yang curang atau tidak jujur. Mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tuan dalam hidupnya akan bekerja dengan kualitas kerja yang baik dan penuh integritas, serta jadi contoh atau teladan yang baik di mana dia bekerja. Mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tuan atas hidupnya akan menjalankan usaha, karir, pekerjaan dengan baik dan benar di mata Tuhan dan sesama. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tuan atas kehidupannya, bukan kuasai oleh mamon, maka dia akan bertanggung jawab dengan setiap materi yang Tuhan percayakan kepadanya, dan kemudian dia akan menggunakan materi itu menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan kehadiran dan pertolongannya. Saudara sekalian, pilihan ada pada kita. Memilih Tuhan atau memilih mamon. Kita harus memilih dengan tepat. Siapakah yang akan menjadi tuan atas kehidupan kita sekarang ini dan selamanya? Siapakah yang ada dalam hati saudara? Apakah Allah atau mamon? Semoga Anda dan saya dapat memilih dengan tepat, yaitu memilih Allah sebagai Tuhan dan tuan atas kehidupan kita, sehingga saudara dan saya dapat bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, mengelola mamon yang dipercayakan Tuhan kepada kita dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita dapat hidup sejahtera dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Amin.